Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proposal bisnis kami dengan produk corn dog dengan tema Delicious Corn Dog. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada Widya Astuti dengan NIM 642000662, Yatriani Suwinda Humau dengan NIM 642000718, Sherina Putri Simanjuntak dengan NIM 642000744, Akmal Fitriadi Himawan dengan NIM 642010097, Duli Janri Verona Baban dengan NIM 642011497. Next. Materi pada kesempatan kali ini yang pertama, bisnis di bidang kuliner di era modern. Yang kedua, konsep usaha dan produk yang dipilih. Yang ketiga, visi dan misi. 4, struktur organisasi. 5, aspek pasar. 6, aspek pemasaran. 7, analisa SWOT. Yang ke-8, analisa 4P. 9, komposisi produk. 10, proses pembuatan produk. 11, pengemasan produk. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Tentang usaha, peluang usaha di bidang kuliner sangat terbuka lebar. Di era modern, banyak sekali jajanan kekinian yang diminati kaum milenial. Contohnya kondok. Jajanan asal Korea Selatan ini banyak diminati kaum milenial. Bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi bentuk dan varian rasa kondok yang beragam menjadi minat kaum milenial. Maka daripada itu, kami memilih kondok sebagai produk bisnis kami di bidang kuliner. Konsep usaha. Kondok merupakan jajanan khas Korea Selatan yang kini sedang populer. Pada dasarnya, kondok adalah sosis atau keju mozzarella yang dilapisi dengan adonan tepung, disajikan atau ditusuk dengan stik dan dibalut dengan saus. Biasanya, kondok hanya dibaluti dengan saus, tetapi kami menciptakan kondok dengan rasa manis, agar konsumen dapat merasakan rasa yang baru. Visi misi usaha kami yaitu visinya untuk menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Dan misinya yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang bersih, aman, dan nyaman terhadap penyajian dan fasilitas. Yang kedua menyediakan jajanan yang unik dan kekinian. Yang ketiga menciptakan inovasi rasa terbaru. Next. Berikut adalah struktur organisasi dari produk kondok yang kami buat. Pemilik Widya Astuti, manajer operasi Yatriani Suwinda Humau, bagian keuangan Sherina Putri Simanjuntak, bagian produksi Akmal Fitriadi Himawan, dan pelayanan konsumen Duli Janri Verona Baban. Next. Aspek pasar. Kami membuka satu outlet kondok di Jalan Bulak Timur 1, RT 02, RW 016, nomor 25. Produk yang kami pasarkan memiliki 2 varian rasa manis dan asin dengan berbagai macam saus dan gelas pilihan. Produk kami dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Pesaing produk kami adalah penjual online dengan menjual produk yang sama. Next. STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Dilakukan dengan membagi pasar dalam kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, targeting. Tahap ini menyasar konsumen yang akan kita jadikan target market. Dalam hal ini, targetnya adalah anak-anak dan remaja. Yang ketiga, positioning. Produk yang kami buat merupakan produk yang aman dikonsumsi tanpa bahan berbahaya. Kami juga berinovasi pada bagian varian rasa. Next. Aspek pemasaran yang pertama ada promosi yang kami lakukan dengan menyebarkan di media sosial dan kami memberikan diskon kepada konsumen. Yang kedua ada pengembangan pasar. Dalam pengembangan pasar setelah kami berhasil, kami akan membuka cabang di kota-kota lainnya. Yang ketiga ada pengembangan produk. Nah, pada pengembangan produk ini kami hanya dikembangkan dengan cara penyajian ataupun pendistribusian ke pelanggan. Dan yang terakhir ada langkah-langkah promosi.
Awalnya, kami memberikan diskon kepada konsumen. Setelah itu, kami memberikan gratis tambahan saus setiap pembelian 2 produk. Next. Ada analisa SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dalam kekuatan ini memiliki tampilan yang menarik, bahan baku yang berkualitas, harga terjangkau, lokasi strategis. Yang terakhir dapat via online. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, produk kami mudah ditiru. Yang kedua, produk tidak tahan lama. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities kuliner yang lagi ramai sebagai pergerakan ekonomi sekarang dan mendatang. Lalu, prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, ada ancaman atau threats. Yang pertama, akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha kondok ini. Dan yang terakhir ada persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Next. Analisa 4P. Yang pertama, produk atau produk. Pada produk ini, kondok adalah jajanan asal Korea Selatan yang dilapisi dengan tepung yang berisi sosis atau keju mozzarella. Makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi dan dikemas secara praktis. Yang kedua ada harga jual atau price. Harga jual kondok yang kami jual disesuaikan dengan harga pesaing yaitu 15.000 per pieces. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Dalam 1 minggu pertama, kami memberi diskon. Setelahnya, kami memberi promosi berupa beli 2 gratis 1. Lalu, kami juga memberi promosi ketika pembelian 2 produk kondok akan gratis glaze atau saus yang bisa konsumen pilih sendiri. Setelah itu, kami menyebarkan brosur sebagai media promosi kami. Dan yang terakhir ada sistem pemasaran dan distribusi atau place. Tempat yang kami gunakan adalah tempat tinggal pemilik dengan lokasi yang strategis. Kami juga menggunakan sistem penjualan online. Next. Komposisi produk. Di sini ada sosis, telur, garam, tepung serbaguna, tepung roti, susu, gula, minyak, keju, mozzarella. Tambahan sausnya ada mayones, saus sambal, glaze atau selai, dan saus tomat. Next. Proses pembuatan produk. Contoh pembuatan corn dog, sosis, dan keju mozzarella rasa asin. Yang pertama, potong sosis menjadi 2 bagian. Yang kedua, potong keju mozzarella dengan panjang ukuran sama seperti sosis. Yang ketiga, tusuk sosis terlebih dahulu menggunakan tusuk khusus corn dog. Setelah itu dilanjut dengan keju mozzarella di atas sosis. Yang keempat, siapkan wadah saring 240 gram tepung serbaguna agar mendapatkan tepung yang halus. 5. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 45 gram gula, 1 butir telur, dan 240 ml susu UHT. 6. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. 7. Masukkan adonan ke dalam gelas agar mudah untuk mencelupkan sosis dan keju mozzarella. 8. Siapkan 200 gram tepung roti pada piring. 9. Celupkan sosis dan keju mozzarella ke dalam adonan, lumuri dengan tepung roti. 10. Lanjutkan hingga sosis dan keju mozzarella habis. 11. Nyalakan kompor dengan api sedang. 12. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. 13. Goreng sosis dan keju mozzarella yang sudah dilumuri adonan dan tepung roti selama kurang lebih 3 menit atau sampai kecoklatan. 14. Tiriskan corn dog agar tidak berminyak. 15. Pindahkan ke atas piring, beri tambahkan saus sambal dan mayones di atasnya. Jika ingin rasa manis, dilumuri dengan glaze rasa yang diinginkan. Atau kamu bisa lumuri gula di atas corn dog. Yang ke-16, corn dog siap disajikan. Next, pengemasan produk. Jika takeaway corn dog dikemas dalam box
khusus hot dog dengan tutup. Jika ingin dimakan langsung, corn dog dikemas dalam box hot dog tanpa tutup. Kami menerima pesanan corn dog dalam bentuk frozen beku yang dikemas dalam mika plastik tahan hingga 4-5 hari. Aspek keuangan. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha sebesar Rp1.700.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Ada A. Investasi. Total biayanya sebesar Rp1.161.000. Kemudian total penyusutan per tahunnya ada sebesar Rp369.500. B. Bahan baku untuk produksi. Total harga per produksi sebesar Rp330.500 dan total harga per tahunnya sebesar Rp109.065. C. Biaya operasional. Ada jumlah per tahunnya per bulannya sebesar Rp184.000 dan biaya per tahunnya sebesar Rp2.208.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Delicious Corn Dog adalah sebesar biaya peralatan tambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional sama dengan Rp1.161.000 tambah Rp330.500 ditambah Rp184.000 sama dengan Rp1.675.500. Total biaya investasi sebesar Rp1.661.000 per tahun. Biaya produksi sebesar Rp109.065.000 per tahun. Biaya operasional sebesar Rp2.208.000 per tahun. Biaya penyusutan sebesar Rp369.500 per tahun. Harga pokok produksi atau HPP. Biaya tetap. Biaya penyusutan ditambah biaya operasional sama dengan Rp369.500 per tahun ditambah Rp2.208.000 per tahun sama dengan Rp2.577.500 per tahun. HPP. Biaya tetap tambah biaya produksi per jumlah produksi sama dengan Rp2.577.500 ditambah Rp109.065.000 per 30 dikali 330 sama dengan Rp2.577.500 ditambah Rp109.065.000 per 9.900 sama dengan Rp111.642.500 per 9.900 sama dengan Rp11.277.2 atau sebesar Rp11.500. Harga jual per unit Rp11.500 kali 25% sama dengan 2,875. Jadi Rp11.500 ditambah Rp2.875 sama dengan Rp14.375 atau harga jual sebesar Rp15.000. Analisis RC. Total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional sama dengan Rp109.065.000 per tahun ditambah Rp2.208.000 per tahun sama dengan Rp111.273.000 per tahun. Total pendapatan HPP dikali jumlah produksi sama dengan 11.500 dikali 9.900 per tahun sama dengan 113.850.000 per tahun. Jadi sama dengan 9.487.500 per bulan. Keuntungan. Total pendapatan dikurang total biaya produksi. 113.850.000 per tahun dikurang 111.273.000 per tahun sama dengan 2.577.000 per tahun sama dengan 214.750.000 per bulan. RC. Total pendapatan dibagi total biaya produksi 113.850.000 per tahun dibagi 111.273.000 per tahun sama dengan 1,2023. Maka usaha Delicious Corn Dog menguntungkan jika nilai RT lebih besar dari 1. ROI sama dengan keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100%.
Jadi hasilnya 2,315%. Jangka waktu pengembalian modal dihitung dari biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan. Jadi hasilnya yaitu 0,45 tahun. Berdasarkan hasil analisa finansial di atas, maka modal usaha atau biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan bisnis ini akan kembali dalam jangka waktu 0,45 tahun dengan jumlah produksi 9.900 box per tahunnya dari 330 hari kerja per tahun. Proyeksi rugi laba dalam 1 tahun produksi usaha. Total pendapatan sebesar 148.500.000. Biaya produksi, ada biaya variabel, biaya bahan baku dan bahan pendukung yaitu sebesar 109.065.000. Biaya tetap, yaitu ada total biaya tetap sebesar 2.208.000. Total biaya produksi sebesar 111.273.000. Laba dihitung dari pendapatan dikurang biaya produksi sebesar 2.577.000. Lalu ada proyeksi BEP penjualan. Total penjualan yaitu sebesar 148.500. Biaya variabel yaitu sebesar 109.065.000. Biaya tetap yaitu ada total biaya tetap sebesar 2.280.000. BEP yaitu sebesar 8.300.751,88. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.